Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini, akan kami bacakan pokok-pokok warta gereja Minggu, tanggal 18 Oktober 2020. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah secara daring besok pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, jam 08.00 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di GKJ Jatingaleh. Untuk saudara kita, nama Indra Sukma Subagia, umur 31 tahun, anggota gereja GKJ Jatingaleh. Nama orang tua, Gatot Subagia dengan Nani Rahayu. Alamat, Jalan Lamper Mijen, RT 5, RW 6, Semarang. Dengan saudari Ruth Erviana Kurniasari, umur 30 tahun, anggota gereja GKJ Jatingaleh. Nama orang tua, Bapak S. Suwardi dan Ibu Sri Sudyastuti. Alamat, Jalan Karangrejo Selatan 6, nomor 8, RT 03 RW 7, Kota Semarang. Warga jemaat dapat menyaksikan ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah secara live streaming melalui link GKJ Jatingaleh. Untuk itu, mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Kami mengucapkan terima kasih. Marilah kita bangkit berdiri. Kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 3, bait yang pertama. Putra-putra Tuhan yang kekasih, marilah ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita awali dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Satu Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Ku tertegun
kasih, pada minggu pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berkaca pada firman Tuhan ini, ternyata hidup kita masih sangat jauh dari kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan kepada saudara semua yang sudah berkenan mengakui segala kelemahan dan dosanya di hadapan Tuhan dan berkenan memohon pengampunan darinya. Tuhan yang Maha Kasih berkenan memberikan pengampunan melalui Efesus 2 ayat 8 dan 9 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Saudara, mari kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita bersama-sama senantiasa hidup penuh syukur di hadapan-Nya. Yesus abadi
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan melalui Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Sebelum itu mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, memohon kiranya kuat kuasa Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami dapat membaca firman-Mu dengan baik dan benar. Demikian juga kami dapat melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Sebab kami yakin bahwa oleh pertolongan Roh Kuduslah kami dimampukan mengerti kehendak-Mu. Baik kami, para pelayan-Mu yang ada di rumah Tuhan, maupun seluruh jemaat yang sekarang mengikuti secara live streaming. Tuhan memberkatinya. Baik yang sekarang ikut secara langsung maupun nanti yang akan melihat rekamannya. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kiranya juga Tuhan berkenan memakai seluruh peralatan yang kami pakai. Tuhan memberkatinya supaya bisa mempertemukan kami semua dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan ampunkanlah kelemahan dan dosa kami Bapa. Karena kami sadar bahwa karena pengampunan-Mu saja kami ini bisa hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Bapa. Amin. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini, semua untuk Allah, semua untuk Tuhan. Keluarga kita, semuanya untuk Tuhan. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memahami sekilas keberadaan kita ini. Kalau kita ditanya, warga negara manakah kita? Saya yakin kita akan menjawab warga negara Indonesia. Dan itu juga tidak salah, betul. Tetapi masih ada satu jawaban yang perlu kita berikan kepada yang bertanya,
Bahkan itu harus kita wartakan. Selain kita menjadi warga negara Indonesia, kita ini juga menjadi warga negara yang lain. Apa itu? Yakni menjadi warga negara kerajaan surga. Jadi kita ini punya dua kewargaan. Warga negara Indonesia dan warga negara kerajaan surga. Lalu kerajaan surga itu yang bagaimana? Itu yang saya tidak bisa gambarkan. Saya hanya bisa menjawab sebagaimana pesan Alkitab kepada kita, bahwa nanti di surga itu tidak ada lagi kertak, gigi dan tangis. Yang ada hanya memuji-muji Tuhan. Jadi sudah tidak ada keinginan hawa nafsu. Paulus mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti di surga kehidupan kita seperti malaikat, tidak kawin-mawin. Makanya kepada saudara saya pesankan, kalau ada Allah yang menjanjikan surga, yang di surga ada kawin-mawin, jangan percaya kepada Allah itu. Itu Allah pembohong. Tetapi yang betul adalah bahwa berita kitab suci kita di surga sudah tidak ada lagi hawa nafsu. Semua hidup seperti malaikat. Semua hidup seperti malaikat. Tidak ada lagi hawa nafsu. Di sana tidak ada cewek, nggak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Nah, lalu laki-laki apa perempuan kita nanti di sana? Tidak tahu, tetapi seperti malaikat yang sudah tidak lagi ada hawa nafsu. Kalau dijawab berarti nanti kalau seperti malaikat ya laki-laki semua, ya. Kenapa? Malaikat diutus Allah ke dunia nampak seperti seorang laki-laki. Yang namanya malaikat mesti laki-laki, tidak pernah cewek. Makanya saya sering mengatakan kalau drama Natal ada malaikat datang, jangan pakai nama cewek. Jangan pakai cewek, kenapa? Yang namanya malaikat mesti cowok. Nah, sering kita menggambarkan malaikat kayak peri. Pakaiannya putih, cewek, pakai baju putih panjang, pakai gada yang ada, nah itu peri, itu bukan malaikat. Ditambah lagi punya suwiwi, yang punya suwiwi, punya sayap itu bukan malaikat, tapi serafim. Jadi beda, saudara. Nah, kadang-kadang supaya cantik, malaikatnya indah, ada mahkotanya, ada sayapnya, nah itu peri, itu bukan malaikat. Kalau malaikat mesti cowok, nggak mungkin cewek. Nah itu gambaran surga. Jadi kalau nanti di surga itu masih ada kawin-mawin, ya, disediakan cewek puluhan. Bahkan saya pernah melihat tayangan di YouTube, tugasnya cowok para bapak-bapak nanti di malaikat cuma satu, mecah perawan. Wah apalagi itu, bohong nganggu banget. Itu berita Alkitab tidak ada yang seperti itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Lalu warga kerajaan kita, yang kedua apa, yang Indonesia gimana? Jelas bahwa dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus hidup di bumi pertiwi Indonesia. Bagaimana pesan Alkitab untuk kita supaya kita hidup benar di bumi pertiwi Indonesia ini? Nah kita akan melihat bacaan kita ini saudara. Apa tuh yang dikehendaki Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Matius 22 ayat 15 sampai 22, di situ ada 3 kelompok dalam kehidupan umat Yahudi yang utama pada waktu itu. Kelompok Farisi dengan murid-muridnya, kelompok Herodian yang sedang berkuasa, dan kelompok Saduki, kelompok para imam di situ. Lalu pertanyaannya, siapa itu kelompok Herodian, siapa itu kelompok Saduki, siapa itu kelompok Farisi? Biasanya
para Farisi ini itu yang menduduki Sanhedrin. Apa itu Sanhedrin? Itu DPR-nya, Mahkamah Agungnya negara Israel waktu itu. Ya. Jadi kerajaan Israel itu ada namanya Sanhedrin, terdiri 70 orang, itu sebagian besar anggota kelompok Farisi dan Saduki ini, itu yang menjadi tertingginya DPR-nya atau MPR-nya di situ. Gitu. Atau mungkin mahkamah agama yang paling top. Lalu ajarannya bagaimana antara Farisi dengan Saduki? Kalau kelompok Saduki itu tidak mengakui adanya kebangkitan orang mati. Makanya ketika kelompok Saduki bertanya kepada Yesus, besok kalau kita, bapak-bapak ini mati, dan bapak-bapak ini pernah punya istri 7, kira-kira di surga itu, nah ini, di surga itu istrinya yang mana? Udah bingung, padahal 7-7-nya semuanya kawin resmi. Disitulah Yesus mengingatkan, kamu itu bodoh, di surga itu enggak ada kawin-mawin, enggak ada hidup, enggak ada suami, enggak ada istri, hidupnya seperti malaikat. Jadi diterangkan oleh Yesus seperti itu. Karena, nah kalau begitu kenapa orang itu harus ada kebangkitan? Nah, Yesus menerangkan bahwa kita yang sudah mati nanti dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh yang rohani. Nah, tubuh yang rohani inilah yang berhak menempati kehidupan surgawi. Jadi roh kita akan mengenakan tubuh yang baru, yang rohani, itu yang berhak menempati kehidupan surgawi. Sedangkan tubuh yang kita pakai sekarang, yang ada hawa nafsunya, sudah lenyap, sudah hancur. Ya, bersama dengan tanah, kembali menjadi debu tanah, karena kita dari sana. Kelompok Farisi, itu biasanya kelompok intelektual, para teolog-teolog yang luar biasa. Tetapi bedanya dengan Saduki apa? Kalau Farisi itu mengakui adanya kebangkitan orang mati, adanya surga nanti di sana. Itu. Jadi kelompok ini kelompok yang bertentangan. Satunya mengakui ada kebangkitan, ada surga, yakni kelompok Farisi. Yang ini enggak ada kebangkitan, enggak ada surga. Tapi pada saat menghadapi musuh yang sama, dua kelompok ini rukun. Nah, sekarang dua kelompok ini menghadapi Yesus. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama kehilangan pengikut. Gitu. Baik Farisi maupun Saduki kehilangan pengikut. Ada lagi kelompok Herodian yang waktu itu berkuasa. Apa itu kelompok? Herodian itu dari kata Herodes. Jadi kelompok ini adalah ingin supaya keturunan Herodes lah yang terus berkuasa. Ada Herodes Agung, ada Herodes Antipas, ada Herodes yang lain. Nah, Herodes inilah dia merupakan bawahan dari pemerintah Romawi yang waktu itu menjajah. Nah, untuk bisa mengalahkan Yesus, mereka sadar harus bersatu. Kelompok Herodian, kelompok Farisi, kelompok Saduki harus bersatu. Walaupun tiga kelompok ini sebenarnya itu bermusuhan. Nah, tiga kelompok ini yang besar di Israel ini kemudian menyatu ingin menjatuhkan Yesus dengan satu pertanyaan. Guru, apakah boleh kita ini bayar pajak kepada kaisar? Ini pertanyaan yang memang sulit dijawab, berat. Kalau Yesus menjawab boleh, maka kelompok Farisi dan Saduki sangat jelas akan menentang. Yesus yang disebut Kristus, Mesias, tidak mungkin memperbolehkan bayar pajak kepada penjajah, jelas tidak mungkin. Terutama kelompok Saduki, wah akan dengan keras, berarti dia bukan Mesias. Tetapi Farisi masih
bisa menerima. Karena Farisi berpendapat sepanjang kita ini masih dijajah oleh pemerintah Romawi dan pemerintah Romawi memberikan kebebasan kepada kita untuk beribadah dan melindungi kita sehingga kita tidak ada ancaman, maka bolehlah bayar pajak sepanjang kita masih bergantung pada pemerintah Romawi. Jadi kelompok Saduki dan kelompok Farisi soal bayar pajak aja juga sudah beda. Nah, kalau Yesus menjawab tidak boleh, maka akan bertentangan dengan kelompok Herodian. Langsung dengan mudahnya bisa ditangkap dan diadili. Kenapa? Karena berarti memberontak kepada negara. Kelompok Herodian ini jelas langsung bisa ditangkap. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Yesus sejak awal sudah mengatakan kamu itu munafik, kamu itu licik. Di depan tampil bagus, tapi sebenarnya hatimu kotor. Nah, itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki antara senyum, perkataan, dan kata hati sama. Karena dengan hati orang itu akan beriman, tetapi dengan perkataan orang itu akan mengungkapkan pengakuannya dan diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari situ kita akan mengambil pelajaran. Kalau begitu, melihat jawaban Yesus, apa yang kamu berikan kepada kaisar, yaitu dari haknya kaisar, ya berikan kepada kaisar. Apa yang menjadi haknya Tuhan, ya berikan kepada Tuhan. Kata berikan dalam Alkitab bisa diterjemahkan dengan kata kembalikan. Apa yang punyanya kaisar, kembalikan kepada kaisar. Apa yang punyanya Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Jadi gak usah diperdebatkan di situ. Nah, saudara-saudara, lalu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat yang sederhana. Yang pertama, Yesus tidak mempersoalkan pemerintahan siapapun dia. Siapapun yang berkuasa tidak mempersoalkan. Apakah yang berkuasa orang Herodian, apakah yang berkuasa orang Romawi, apakah yang berkuasa kelompok Farisi, kelompok Saduki, no problem. Tidak masalah. Bentuk pemerintahan apapun juga tidak masalah bagi Yesus. Semuanya diterima. Kerajaan seperti Romawi diterima. Teokrasi seperti orang Saduki diterima. Tetapi dalam segala bentuk pemerintahan itu harus tetap memuliakan Tuhan dan menghargai kemanusiaan manusia. Itu tekanannya. Jadi apapun bentuk pemerintahannya, kalau itu bentuk kerajaan, baiklah kerajaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga tetap menjaga, merawat kemanusiaan manusia. Jangan sampai justru dipakai untuk menindas. Kalau itu teokrasi, namanya teokrasi berdasarkan perintah Tuhan, harus tetap memuliakan dan tidak boleh untuk menghukum, menindas, tirani terhadap manusia. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, siapapun dia yang berkuasa, harus memuliakan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita hari ini. Siapapun dia yang jadi presiden kita, apapun wujudnya, dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau kita hidup di Indonesia, maka bentuk pemerintahan Indonesia apapun wujudnya, kita ini kan bukan kerajaan, tapi juga bukan teokrasi. Nah, kalau kita ditanya Indonesia itu bentuk pemerintahannya apa toh? Apakah pemerintahan yang ya boleh dikatakan sekuler atau non sekuler?
Indonesia bingung. Sekuler ya tidak, teokrasi ya tidak, lalu apa? Pancasila. Nah, apapun namanya enggak persoalan. Kalau definisi kita baca, apa itu pemerintahan sekuler? Yang tidak berdasarkan kepada ketuhanan. Tegese bahwa sekuler itu sebenarnya pemerintah yang berdasarkan kepada demokrasi dan sebagainya. Tetapi kalau pemerintahan yang teokrasi itu apa? Yang melakukan pemerintahan berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita tidak itu. Tetapi kita berdasarkan Pancasila jelas. Dasar negara kita Pancasila. Maka apakah kita menolak? Tidak. Justru apapun wujudnya, kita bersuka cita dengan negara kita Indonesia yang berdasar Pancasila. Bahkan sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sama persis dengan Ulangan pasal 6 ayat 4. Jadi kalau di dalam Ulangan pasal 4 di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menolak Pancasila. Bahkan kita bersyukur dengan Pancasila itu. Kenapa? Karena ayat Alkitab ternyata tercantum di Pancasila kita. Nah, kalau kita baca di dalam pasal kita, ayat kita di Alkitab kita, kitab suci kita, dari 5 sila, 1, 2, 3, 4, 5, maka Ulangan 6 pada posisi yang pertama, sila pertama. Luar biasa, saudara. Karena itu tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk menolak. Bahkan karena itu kita harus berdoa, bersyukur kepada Tuhan dengan Pancasila ini. Itu yang harus ada pada kita. Ya. Jadi siapapun, dan kewajiban kita mendoakan, menjaga supaya siapapun yang memerintah tetap menghargai kemanusiaan dan tetap memuliakan Tuhan. Kalau kita baca di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 4 jelas di sana. Naikkanlah doa syukur permohonan kepada pembesar-pembesar, kepada raja-raja dan kepada semua orang. Jadi kita berdoa untuk semuanya. Kita doakan supaya semuanya damai. Maka kita tidak akan masuk kelompok mana, oh kita yang utama kelompok Farisi, yang kelompok Saduki, kelompok enggak. Semuanya untuk kemuliaan, apapun wujudnya. Yang penting bahwa kita bisa. Apakah kita tidak boleh Pak masuk kelompok-kelompok seperti itu? Boleh. Ini partai itu boleh, asal di mana kita menjadi anggota partai A, partai B tetap memuliakan Tuhan, tidak memberontak kepada negara. Karena memuliakan Tuhan itu juga kita setia kepada negara. Boleh, tetapi tidak boleh menyalahkan, tidak boleh menghakimi. Lalu apa yang boleh? Mari kita beradu argumen, program, nanti rakyat akan melihat yang tentu argumennya bagus, tindakannya, programnya bagus, pasti akan dipilih. Yang mau bekerja untuk rakyat, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memperkaya diri, tentu rakyat bisa melihat. Bisa merasakan. Disitulah kita. Jadi bagi Tuhan Yesus apapun wujudnya enggak masalah. Yang penting di situ menghargai kemanusiaan dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan mengambil hak. Kalau diistilahkan dengan gampang, jangan mencuri. Apa yang menjadi haknya Tuhan?
biarlah itu kita kembalikan. Apa yang menjadi haknya negara, kembalikan kepada negara. Kita harus bayar pajak, harus resik-resik desa, jogo tonggo, itu memang harus kita lakukan. Dan itu harus. Tetapi kita juga harus memuliakan Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan pekerjaan untuk negara dan bangsa kita Indonesia, itu sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, terangkai, terwujud nyata di dalam sikap kita mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia. Jadi dengan demikian saudara, maka biarlah kita yang punya dua kewargaan, satu warga negara Indonesia, satu warga kerajaan surga, tetap hidup bersama-sama dengan setia dan rukun. Pengabdian kita kepada Tuhan terwujud dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Pelayanan kita kepada bangsa dan negara merupakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara, saya ketika dihubungi teman-teman sekeliling kita ini untuk dicalonkan jadi ketua RW, saya bersedia. Itu. Kenapa? Karena saya yakin bahwa pasti ada rencana Tuhan yang baik. Pelayanan sebagai ketua RW juga pelayanan saya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka saya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan RW. Apalagi kalau pas bantuan dari provinsi itu datang, biasanya pas Jumat. Siang saya ngurusi dulu bantuan-bantuan itu, Jumat sore jam 4:30 kita streamingan. Ya memang lelah, tetapi ya itulah wujud. Mari kita jangan mengambil hak. Kalau begitu gimana? Ya kalau memang itu haknya sesama kita biarkan. Kita pasti diberikan Tuhan. Saya ngurusi BLT, saya ngurusi sembako, banyak sekali macamnya, daftar. Ini ngurahin untuk dewi malahan, gitu ya kan. Liani donopo sembako, saya hanya bagi. Dan tetapi saya yakin bahwa Tuhan pasti kasih sembako saya dengan cara yang lain. Dan itulah yang juga kita rasakan hari ini. Nah karena itu saudara yang dikasih dan mari kita bersuka cita ketika kita tidak mengambil hak. Jangan kita bersuka cita ketika kita ambil hak orang lain. Tapi sebaliknya justru kita bersuka cita ketika kita mengembalikan hak orang lain itu kepada orang lain. Jangan sampai kita mengambil. Kenapa? Kalau kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, entah itu dengan perkataan, entah itu dengan perbuatan, lakukanlah itu seakan-akan untuk Tuhan semua. Jadi apapun yang kita lakukan ini, kita lakukan untuk Tuhan. Dengan itu, apakah mesti semua orang senang Pak? Enggak. Jangan berpikir kalau kita sudah melakukan yang terbaik semuanya orang mesti senang. Enggak. Yesus itu kurang apaan itu? Dia menolong dan sebagainya. Tapi justru yang ditolong itu yang nyalip. Justru yang ditolong itu yang menyalipkan Yesus. Padahal ditolong, sakit disembuhkan, dilayani luar biasa, kelaparan dikasih makan, tetapi malah dia untuk Tuhan. Yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap setia, baik kepada negara maupun kepada Tuhan.
Mari kita. Apakah kesetiaan kita kepada negara sama dengan kepada Tuhan? Iya. Karena kita sudah mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari negara. Kadang-kadang kita nggak bisa menikmati berkat yang diberikan Tuhan melalui negara kita. Puluh tahun yang lalu, ketika saya hadir pertama kali di Jatingaleh, jalan Karangrejo sampai ke Gor Jatidiri, itu seakan-akan masih jalan kampung setapak. Karena untuk simpangan aja, kalau ada 2 mobil lewat, mau simpangan, yang satu mesti minggir. Minggir dulu, berhenti, baru nanti bisa lewat. Tetapi sekarang sudah lebar, aspalnya hot mix tebal, nikmat. Enggak usah depan kita, depan gedung gereja kita ini. Sama, kalau malam gelap, jalannya jelek. Gitu. Tapi sekarang kita boleh menikmati jalan yang halus. Itu artinya kita dilayani oleh pemerintah dengan luar biasa. Nah kalau kita sudah dilayani oleh pemerintah yang luar biasa, apa yang mau kita berikan? Ya kesetiaan kita kepada pemerintah. Yang paling sederhana aja diuji. Apakah kita setia pasang bendera merah putih? Ternyata saya juga belum setia. Kenapa? Tanggal 14 perintah. Mas Adung pasang itu bendera merah putih mengenang pertempuran 5. Teko saiki urung dicopot, urung didunke. Saya masih melihat alah benderaku cek ngadeg ning kono. Kadang kita malas. Dan ketika saya banyak jalan-jalan di sana, ya memang Pak, apakah nggak boleh pasang bendera? Ya boleh, tapi tentu ada aturannya. Pasang pokoknya malah sok kuwalik tanggal 30 September sing kudune setengah tiang malah sak tiang. Tanggal 1 Oktober yang harusnya 1 tiang malah setengah tiang gitu yang kacau. Dari situ aja kita bisa melihat apakah kita care dengan pemerintah. Tetapi mari saudara, kita juga setia bayar pajak. Bayar pajak bukan dosa. Tetapi kalau tidak bayar pajak itu namanya baru berdosa. Ya kan? Mari itu kita lakukan. Supaya dengan demikian roda pemerintahan kita bisa berjalan. Dan yang paling sederhana, mari kita tetap setia mendoakan bangsa dan negara kita. Dan itu berarti kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya untuk Tuhan melalui pengabdian kita. Baik itu kita lakukan untuk negara, baik itu kita lakukan untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan 2 kewargaan, warga negara Indonesia di dunia ini dan warga negara kerajaan surga. Sehingga nanti setelah Engkau panggil pulang ke pangkuanmu, kami sudah punya kapling di surga. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Kiranya Engkau berikan sejahtera untuk negara kami Indonesia. Khususnya juga kota Semarang, Engkau berikan sejahtera. Engkau singkirkan corona, Engkau ganti dengan sukacita dan damai sejahtera. Engkau berkati ya Bapa, para pembesar kami, dari tataran yang paling atas sampai yang paling bawah, Tuhan berkati supaya semuanya bisa mengabdi kepadamu dengan kesungguhan. Terlebih menyongsong pilkada serentak se-Indonesia, Tuhan berkati supaya semuanya bisa menjaga diri dengan baik, sehingga ketentraman, kedamaian, dan kesehatannya juga bisa diutamakan. Terima kasih Bapa, Engkau anugerahkan Indonesia sejahtera, supaya Indonesia tetap damai, penuh dengan sukacita, dan menghargai kemanusiaan manusia, dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk anak kami, Indra dan Ervi, yang besok Sabtu akan menerima peneguhan dan pemberkatan nikahnya. Kiranya Bapa berkati, supaya kedua anak kami Ervi dan Indra dapat mempersiapkan diri dengan sungguh dan membentuk keluarga, menjadi keluarga Tuhan, keluarga kerajaan surga, dan keluarga warga negara Indonesia. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berkati jemaat-jemaat yang akan mengikuti secara daring, dan semuanya bisa menjaga kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera sehingga semuanya sehat. Saudara kami yang sudah lanjut usia, yang sepuh, yang dalam kondisi lemah, Tuhan memberkatinya, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan, supaya semuanya bisa merasakan sehat dan sejahtera. Tuhan menjamah saudara kami yang sedang kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera. Kiranya Engkau menjaganya senantiasa. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk anak-anak kami yang sedang menikmati sukacita tetapi harus terganggu adanya corona. Tuhan memberkatinya dengan kesehatan yang penuh sehingga tahan dari corona. Demikian juga Bapa, Engkau memberkati para orang tua. Tuhan berkati supaya bisa bekerja dengan sungguh dan penuh kehati-hatian sehingga tetap sehat, kuat, dan tahan dari segala ancaman penyakit. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang berjuang untuk merampungkan studinya, Tuhan berkati. Supaya bisa rampung dengan prestasi yang baik. Untuk anak-anak kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dalam suasana yang sulit seperti ini, Tuhan berkati. Supaya bisa bekerja, bahkan kalau mungkin bisa menciptakan lapangan pekerjaan, Tuhan memberkatinya. Pun pula Bapa, di saat ini Engkau menyediakan pasangan hidup bagi anak-anak kami yang ikut Engkau, yang setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya kepadamu. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang dilakukan di tengah jemaat, Tuhan berkati, supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sadar akan kelemahan kami Bapa, kiranya Engkau ampunkan. Doa syukur kami mohon kepadamu di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan dengan nats pangatak terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi
kasih Bapa, karena Engkau telah begitu baik dengan memberikan segala berkat dan kasih anugerah-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Terkhusus Engkau masih mengizinkan kami untuk menghaturkan persembahan dalam ibadah ini. Kiranya Bapa, Engkau berkenan untuk menerimanya, Engkau berkenan untuk mengkuduskannya. Apapun bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu Tuhan, kami rindu bahwa semuanya hanyalah untuk kemuliaan namamu saja. Inilah hidup kami Tuhan, kami juga memiliki kerinduan bahwa apa yang kami punya, apa yang ada pada kami Tuhan, semuanya adalah milik-Mu, dan semuanya Bapa hanya kami serahkan untuk kemuliaan namamu saja. Berikanlah kami hati Tuhan yang senantiasa mampu mengucap syukur atas segala yang telah Kau rencanakan, segala yang Kau izinkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya, dan segalanya Bapa, kami hanya mau satu hal, untuk tetap setia, untuk tetap cinta Engkau, dan mempercayakan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Doa syukur yang tiada sempurna ini hanya boleh kami pinta di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita setia untuk mendengarkan, melakukan apa yang Tuhan utus kita lakukan. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Jalanilah kehidupan saudara hari lepas hari di dalam Tuhan, dan tetaplah setia kepada Tuhan maupun mengabdi kepada masyarakat. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.